siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Ya Bapa. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang paling mengenal kami Bapa. Amin. Bahkan lebih dari orang yang terdekat sekalipun. Amin Yesus. Segala isi hati kami Tuhan Engkau tahu. Engkau yang paling mengenal kami Tuhan. Amin Yesus. Yes Lord Jesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku
hanya Engkau Tuhan yang paling mengenal kami. Bukan orang yang terdekat dengan kami Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Bapa. Haleluya. Yes, Jesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh hanya hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku dan bawaku Haleluya, mari menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yes Lord, Kau paling mengenal kami Tuhan. Seluruh isi hatiku, haleluya. Kami rindu hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku jangkau aku, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa bangga kami mempunyai Tuhan seperti Engkau ya Tuhan, yang dapat mengerti isi hati kami, yang dapat mengerti dengan keadaan kami. Oh Tuhan, Engkau sungguh besar kasih setiamu kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas perhatian-Mu ya Tuhan kepada kami. Kami sangat bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah puji-pujian ini bisa menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena inilah sebagian persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah menghentar kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang dari surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang dari surga. Biarlah Tuhan firman-Mu akan tertanam di setiap hati kami. Biarlah firman-Mu akan menjadikan pelita kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, Yesaya 38 ayat 1 sampai 3, saya coba pelan supaya Bapak Ibu Saudaranya membawa Alkitab bisa membukanya. Baik, kalau sudah, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya membaca Yesaya 38 ayat 1. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saya mau bertanya, berapa lama tahun Hizkia punya umur diperpanjang oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara tahu? 15 tahun. Tetapi pagi ini saya tidak sedang berbicara tentang doa Hizkia yang membuat Allah mau tidak mau harus mengadakan mujizat, sebab supaya jangan sampai orang-orang yang membaca kitab ini berkata, Allah itu pelin-pelan, sebentar ngomong kamu akan mati, sebentar lagi berubah. 15 tahun. Saudara-saudara, dia harus adakan mujizat dengan bayang-bayang matahari mundur 10 derajat. Saudara-saudara, supaya sebenarnya tidak ada pengaruh soal waktu yang diperpanjang. Dia mau tunjukkan memang waktunya Hizkia mati. Tetapi yang kita mau belajar pagi hari ini adalah, saudara-saudara, lihatlah kata-kata Hizkia di ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, kiranya. Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu Saudara waktu dalam keadaan kesusahan, kesukaran yang Tuhan izinkan, lalu Bapak Ibu Saudara bisa berkata, Tuhan, ingatlah. Saya tidak bisa, saudara-saudara. Saya tidak bisa berkata, Tuhan, ingatlah. Kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Aduh, gak bisa. Memang Bapak Ibu Saudara, Hizkia waktu
pertama kali mendapatkan tongkat estafet, meneruskan menjadi raja atas Israel, atas Yehuda. Saudara-saudara, maka yang terjadi adalah Hizkia memulainya dengan Tuhan. Dia tidak susun kabinet-kabinet dari orang-orang yang terpelajar, yang berpengaruh, yang handal dalam segala bidang. Dia tidak juga perkuat benteng-benteng pertahanan. Dia juga tidak perkuat angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, militer, dan lain sebagainya. Tidak. Yang Hizkia lakukan pertama kali adalah dia mulai dengan Tuhan. Dia mulai mentahirkan rumah Allah. Memang saudara-saudara, apa yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan luar biasa. Lalu dia mulai panggil imam-imam, tanda jangan bicara dulu orang-orang percaya, tapi mulai dari pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita melayani dengan benar. Mari kita melayani dengan tulus, ikhlas. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Hizkia mulai dengan Tuhan. Saudara-saudara, untuk pertama kali setelah lama dari zaman Salomo, tidak pernah ada Paskah. Maka di zaman Hizkia, Paskah diadakan lagi. Saudara-saudara, enggak cukup di sana. Maka Hizkia mulai bakar korban-korban binatang untuk Allah. Lalu mezbah dupa mulai menyala. Imam-imam, orang-orang Lewi, sudah mulai diperhatikan. Penduduk diminta supaya mereka melakukan firman. Memperhatikan orang-orang Lewi dan seterusnya. Memang, saudara-saudara, dia melakukan perkara-perkara besar untuk Tuhan, pekerjaannya dan rumahnya. Tetapi kalau membaca kalimat Tuhan ingatlah kiranya, maka saya melihat bahwa Hizkia pamrih. Saudara-saudara, dia merasa berjasa. Sehingga Allah yang gak bisa lupa itu harus ingat apa yang sudah ia kerjakan bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, bagi rumahnya. Seolah-olah dia berkata, Tuhan ingat, kalau rumahmu kembali disemarakan dengan ibadah-ibadah umatmu. Kalau orang-orang Lewi milik Tuhan diperhatikan oleh umatmu, itu karena saya. Kalau lama tidak ada Paskah, tapi sekarang ada Paskah, itu karena saya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pamrih. Hukum tabur tuai adalah Alkitabiah. Saya percaya sekali 100% apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya perbuat untuk Tuhan dan pekerjaannya, tidak pernah Tuhan hutang. Pasti dia berkati kita. Bisa berkata amin. Alkitabiah. Tetapi lakukanlah segala sesuatu kepada dia. Karena kita sudah dan mau terima kasih sama Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita buat kerjakan semata-mata karena kita sudah terima kasihnya Tuhan mati di kayu salib. Masih lagi memelihara, memberkati, menolong, melindungi. Wow, saudara-saudara menyertai kita. Nah, karena kita sudah terima itu, maka kita dengan senang hati berbuat apa yang Tuhan mau. Lakukanlah segala sesuatu kepada Tuhan karena kita juga mau berterima kasih. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan supaya diberkati. Bukan supaya ditolong. Walaupun hukum tabur tuai adalah Alkitabiah. Apa yang Bapak Ibu Saudara buat baik, tuai baik. Bahkan sangat banyak yang baik. Tetapi inilah yang Bapak Ibu Saudara dan saya mesti ingat. Lakukan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena kita sudah. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah ditebus dari dosa.
Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Karena Dia telah, bukan supaya. Nah, Hizkia lakukan itu rupanya tidak seperti Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI Jajak dan semua yang ada mengikuti ibadah ini. Itulah sebabnya mari kita mau belajar yang pertama. Motivasi Hizkia beribadah, melayani, taat firman Tuhan dan berbuat apa saja untuk Tuhan ternyata salah. Maaf, saya tidak bermaksud menghakimi Hizkia. Dia jauh lebih baik, saudara-saudara, dengan apa yang telah dia buat untuk Tuhan. Tetapi dengan berkata, Tuhanku, ingatlah apa yang telah aku buat. Maka motivasi salah. Bapak Ibu Saudara, selain berkat, penderitaan dan kesusahan adalah alat Tuhan untuk mengetahui isi hati dan motivasi seseorang. Dari berkat yang dilimpahkan, seorang kelihatan isi hati dan motivasi sebenarnya ikut Tuhan. Saudara-saudara, ada diberkati tambah maju sama Tuhan. Saudara-saudara, tambah giat, tambah menyenangkan Tuhan. Tapi tidak sedikit. Semakin diberkati, semakin jauh. Semakin tinggalkan ibadah. Jadi dari berkat, Tuhan jadikan alat untuk tahu isi hati dan motivasi seseorang. Tetapi penderitaan dan kesusahan juga alat Tuhan. Pada saat seorang lagi dalam kesusahan, saudara-saudara, hampir tiap berapa jam datang di kaki Tuhan nyembah, air mata jatuh. Tiap ibadah sepanjang minggu 2-3 kali dia ada. Dia datang menyembah Tuhan. Saudara-saudara, tapi setelah diberkati, setelah ditolong, setelah persoalannya diselesaikan, hilang. Kelihatan. Demikian juga dengan Hizkia. Apa yang dia buat sama Tuhan selama ini ternyata salah. Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita mau belajar dari kisah Hizkia ini. Mengapa saya berkata salah? Coba lihat Yesaya 38 ayat 11. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Saudara-saudara, dia berkata, aku tidak melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Dia rupanya masih senang di dunia. Jadi dunia jadi fokusnya. Dunia menjadi targetnya. Saudara-saudara, hidup senang diberkati di dunia, itulah goalnya. Jadi kalau sampai dia mulai dengan Tuhan, buka pintu-pintu gerbang, tahirkan rumah Allah. Saudara-saudara, kembalikan imam-imam orang-orang Lewi melayani. Perhatikan mereka. Semata-mata supaya jangan seperti keadaan buruk yang terjadi waktu zaman papahnya, Raja Ahaz memerintah. Di mana Israel menjadi sasaran suitan. Di mana Tuhan meruntuhkan, gak bisa balik kembali. Rusak, hancur. Jadi tujuannya supaya mereka senang. Tujuannya hanya dunia. Tujuannya hanya untuk hal-hal yang sementara. Ayat 18, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Dia coba bersembunyi di dalam bahasa rohani. Saudara-saudara, dia berkata, Tuhan kalau aku mati, maka kami nggak bisa ngucap syukur sama Tuhan. Sebab di dunia orang mati, orang nggak bisa ngucap syukur sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelihatan sekali fokus, tujuan, motivasi
apa yang dia buat untuk Tuhan hanya untuk hidup sementara dan di dunia ini saja. Tidak salah sebenarnya. Tapi kalau itu melebihi dari apa yang Tuhan kehendaki, nanti kita akan belajar. Saudara-saudara, maka kita perlu memperbaiki motivasi kita yang sesungguhnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saya tidak menarik pelajaran Hizkia tentang doa. Sebab dipaksa Tuhan untuk menjawab doa dan nanti kita melihat akibatnya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kisah di mana Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Lalu ada raja-raja di sekitar yang mendengar berita luar biasa tentang Tuhan atas Hizkia. Mereka datang utusan-utusan itu, lalu Hizkia pamer semua kekayaan. Lalu Tuhan bilang, apa yang telah mereka lihat? Tidak ada satu pun yang tidak mereka lihat. Firman Tuhan berkata, Tuhan mau ambil semua. Tuhan mau ambil sebab kamu pamer. Ambil. Waktu dengar itu saudara-saudara, Hizkia berkata, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Nggak peduli anak, mantu, cucu, ngerasa no berkat-berkat yang telah Tuhan beri selama ini atau tidak, nggak masalah. Yang penting seumur hidupku senang. Jadi, saudara-saudara, tentang Hizkia kita belajar motivasi yang salah. Saya ingin kita melayani, berbakti kepada Tuhan, berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan seperti Hizkia. Ini motivasi yang salah. Sekali lagi, tabur tuai adalah Alkitabiah. Tuhan gak pernah berhutang, saya terlalu percaya. Kami mengalami itu. Melihat apa yang telah papi mami perbuat di waktu-waktu lalu. Kita semua, khususnya kami, menikmati taburan itu. Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi jangan ternyata salah. Mari kita melihat berikutnya. Selain motivasi Hizkia salah, yang kedua adalah Hizkia tidak benar-benar sungguh-sungguh dengan kehidupan rohaninya. Kalimat atau frase Hizkia tidak benar-benar sungguh-sungguh memang hiperkoreks, terlalu berlebihan. Tapi inilah bahasa yang menurut saya paling kena. Ternyata dia nggak sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saya menulis melihat kiprah Hizkia di dalam Tuhan. Hebat kan tadi? Hebat saudara-saudara. Saya berpikir bahwa sungguh-sungguhnya percaya Hizkia kepada Tuhan membuatnya tidak takut mati. Sebab dia berbuat apa saja untuk Tuhan. Saudara-saudara, dia mulai tahirkan rumah Tuhan, nyalakan dupa, mezbah korban bakaran, saudara-saudara dikasih korban binatang. Oh banyak, saya pikir dia nggak takut mati nih, sudah siap semua. Dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan untuk Tuhan. Ternyata dugaan saya salah. Hizkia gambaran banyak orang Kristen akhir zaman yang lebih takut berhenti menikmati kesukaan dunia daripada diam bersama Tuhan dalam kekekalan. Bahkan mereka tidak takut tidak masuk surga, sebab yang penting di dunia diberkati. Saudara-saudara, saya bukan asal membuat quote, tapi pada saat saya merenungkan firman ini mulai dari beberapa hari ini, saudara-saudara, saya dapatkan ayat ini bebarengan dengan mendapatkan firman Tuhan di minggu yang lalu. Jangan sampai kita lebih tidak takut, tidak masuk surga, karena kita berpikir pokoknya di dunia saya diberkati. Surga nanti. Orang mati nggak mungkin kembali, saya ngerti itu. Tetapi tolonglah mengerti kebenaran ini. Jangan seperti Hizkia.
Saudara-saudara, ternyata dia lebih takut kehilangan menikmati dunia sesaat daripada tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan. Kalau ada di antara kita seperti itu, maka kita perlu benahi kehidupan rohani kita. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu umur kita. Setelah itu, saudara-saudara, kita mesti kembali. Kita mesti pulang kampung. Kita mesti pulang ke rumah Bapa. Nah, tinggal di rumah Bapa atau binasa dalam penghukuman neraka, itu bicara tentang kekekalan. Tidak ada batasan waktu. Itulah sebabnya anak Tuhan yang bijaksana akan ngerti bahwa bekerja harus. Tidak boleh makan kalau tidak bekerja. Tetapi saudara dan saya mesti ngerti, saya akan mati. Saya akan tinggal bersama Dia dalam kekekalan. Nah, ini harus menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara kembali. Kita tidak minta mau mati sekarang. Tapi paling tidak ingatan tentang kekekalan bersama Dia harus jadi kerinduan kita. Saya kagum kalau Ibu Gembala Seno berkata, umurnya mami ini piro? Sudah 80 tahun. Kalau kuat, ya berapa tahun lagi, habis itu pulang. Sepertinya nggak punya ketakutan, merindu ketemu engkong, almarhum, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itulah kekristenan yang Tuhan mau. Jangan seperti Hizkia. Saudara-saudara, sekali lagi saya membacanya demikian. Melihat kiprah Hizkia di dalam Tuhan, saya berpikir bahwa sungguh-sungguhnya percaya Hizkia kepada Tuhan membuatnya dia tidak takut mati. Ternyata dugaan saya salah. Dia nangis-nangis dan seolah-olah paksa Tuhan, ingat, ayo balas jasaku Tuhan, ayo perpanjang umurku Tuhan, aku sudah buat macam-macam untuk Engkau. Salah saya. Hizkia gambaran banyak orang Kristen akhir zaman yang lebih takut berhenti menikmati kesukaan dunia daripada diam bersama Tuhan dalam kekekalan. Bahkan mereka tidak takut, tidak masuk surga sebab yang penting di dunia diberkati. Adakah Bapak Ibu Saudara punya prinsip itu? Sudah tidak takut lagi, tidak masuk surga. Yang penting sekarang saya diberkati. Adakah kita yang seperti Hizkia ini? Jangan Bapak Ibu Saudara. Itulah kekristenan. Itulah sebabnya ada gereja. Saudara-saudara, saya mau sampaikan Injil. Saya mau sampaikan kabar baik. Saya mau sampaikan kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Ada saat di mana kita harus tinggalkan dunia ini. Dan dipersiapkan selagi Bapak Ibu Saudara dan saya hidup. Coba kita lihat Yesaya 38 ayat 12. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup, dari siang sampai malam. Engkau membiarkan aku begitu saja. Aneh ya. Saya pikir rohaninya matang sekali. Saya tidak tahu gembala dari Hizkia betapa susahnya dia kalau dia mengerti ungkapan ini. Saudara-saudara, dia bagaikan seperti kemah yang dibongkar. Benar, hidup manusia ini satu saat akan dibongkar seperti kemah, akan digulung. Saudara-saudara, tetapi tidak dibiarkan begitu saja. Alkitab berkata kita akan ke Firdaus sebelum masuk ke kota Yerusalem baru, kota yang turun dari surga. Tapi Hizkia berkata, Tuhan biarkan aku begitu saja. Aneh sekali. Aneh. Mari kita melihat di ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku.
Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Harusnya ini yang menjadi dasar iman dari Hizkia. Tuhan telah menyelamatkan aku dari lubang kebinasaan. Tuhan telah melemparkan segala dosaku. Ini harus jadi dasar dia berbuat apa saja untuk Tuhan. Tapi saudara-saudara, waktu divonis mati ayat ini keluar, ucapan ini keluar, saya cuma berkata, lain di bibir, lain di hati. Di bibirnya sepertinya Tuhan sudah ampuni dosa, saya punya pengharapan. Kalau saya mati, kalau kemah tubuh ini dibongkar, saya masuk kekekalan, diam bersama Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ternyata, Tuhan, ingatlah, cuma manis di bibir, beda di hati dan perbuatan. Saudara-saudara, mari kita mau kembali kepada kehidupan rohani yang Tuhan mau. Senang diberkati Tuhan, senang. Selagi di dunia dan kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memakai berkat-berkat untuk kesenangannya. Tapi bukan berarti kerinduan kembali diam bersama Bapa, sama Yesus Tuhan Juru Selamat, hilang. Tidak boleh. Mari kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hizkia berpikir hidup untuk Tuhan, kerjakan untuk Tuhan, mati untung. Tapi waktu Tuhan vonis mati, dia minta diperpanjang umurnya. Saudara-saudara, saya mengerti kematian akan membuat orang-orang yang kita kasih dan kita tinggal menangis sedih, saya ngerti. Tapi baliklah kepada firman, sekalipun berat, tapi kita akan kembali bersama dia. Ayat selanjutnya berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau kita masih ingin umur panjang dan Tuhan beri umur panjang, berarti hidup jemaat GBD Jajak untuk Tuhan. Amin. Untuk berbuah bagi Dia. Itulah kekristenan yang benar. Lebih dari supaya tidak berhenti menikmati kesukaan dunia. Menikmati berkat-berkat sementara. Sebagai manusia Allah, kita akan kembali kepada pencipta dan dengan segala persiapannya. Jadi motivasi Hizkia ternyata salah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dia tidak sungguh-sungguh atau tidak benar-benar sungguh-sungguh dengan kerohaniannya. Dia mungkin nyanyi, walau ku berjalan dalam lembah kelap. Nggak takut ini. Soalnya mau ketemu Tuhan Yesus di sorga. Senang di sana, bebas dari air mata, bebas dari sakit, susah, dan lain. Senang di sana. Ternyata Tuhan, ingatlah apa yang telah ku berbuat. Ayo, sembuhkan aku. Hidupkan aku, perpanjang umurku. Oh, tidak salah berdoa demikian. Selama kita mengerti bahwa pada akhirnya satu kali waktu kita harus tinggalkan dunia. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. 15 tahun terakhir tambahan umur hidup Hizkia justru tidak memuliakan Tuhan. Aduh, eman toh.
Saudara-saudara, ya Tuhan itu dipaksa. Itulah sebabnya belajar jangan maksa. Tuhan jawab doa kita. Biar kehendak Tuhan aja. Sebab dia tahu persis yang terbaik. Jangan paksa. Dia bisa melakukan apa yang kita paksa mau. Tapi akibatnya 15 tahun terakhir dia tidak manfaatkan sebaiknya, malah tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, untuk menambah 15 tahun, Tuhan harus bikin mujizat. Bayang-bayang matahari yang dibuat Ahaz itu mundur 10 tapak, 10 derajat, itu 40 menit. Selalu dihubungkan dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Artinya nggak terus maju di umurnya sebenarnya, mundur. Dan memang saudara-saudara, pernah ada 1 hari yang hilang menurut NASA. Ahli atau ilmuwan NASA berkata ada 1 hari yang hilang di mana komputer NASA sedang meneliti, mengukur tentang orbit, bulan, dan planet-planet yang lain. Ada saat di mana komputer itu menunjukkan tanda merah, sesuatu yang harus diperhatikan. Dan ada 24 jam hari hilang. 1 hari hilang. Ini jadi pro kontra. Tetapi saudara-saudara, masalah mereka tidak menerima bahwa 23 jam 20 menit itu terjadi waktu Yosua berkata, matahari berhenti di atas Ayalon dan bulan berhenti di atas Gibeon. Saudara-saudara, 23 jam 20 menit ditambah 40 menit di zaman Hizkia. Memang Alkitab sudah pernah mengatakan bahwa matahari berhenti 1 hari. Nah, saya membaca catatan tentang tulisan-tulisan Cina kuno. Ada hari yang panjang yang pernah terjadi dalam masa pemerintahan Kaisar Yeo yang diperkirakan hidup sezaman dengan Yosua. Jadi memang dunia pun berkata pernah matahari, saudara-saudara, ada hari yang panjang. Lalu orang-orang Meksiko juga punya catatan yang mengatakan bahwa matahari tetap bersinar sehari penuh dalam tahun yang diperkirakan sama dengan tahun ketika Yosua berperang di Palestina. Allah harus mengadakan mujizat karena doa paksaan dari seorang Hizkia. Jadi 15 tahun umur Hizkia ditambah. Tetapi inilah yang sangat menyedihkan akhir hidup dari seorang Hizkia. Itulah sebabnya saya merasa menulis motivasi yang benar di permulaan dalam hal apapun. Dan selalu dijaga akan menuntun seseorang sampai kepada tujuan yang benar juga. Sebaliknya motivasi yang salah di awal dan terus dibiarkan salah akan menuntun seseorang menyimpang dari tujuan yang benar. Saudara-saudara, dalam hal apapun, dalam bekerja, dalam mencari dan pasangan hidup, kalau motivasi awal salah, dibiarkan salah, pasti menyimpang dari tujuan yang benar. Tapi kalau di awal benar terus dijaga, melayani Tuhan, berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, karena cinta Tuhan, terus dijaga, dia akan sampai kepada tujuan yang benar. Hizkia salah. Atau kalaupun dia benar di awal, tapi kemudian menyimpang. Saudara-saudara, dia menjadi tawar hati terhadap Tuhan. Kasihan ya. Dia tawar hati. Ayatnya ada di 2 Tawarik 32. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang dipetunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka.
dia bikin yang lain kena murka. Nggak jadi berkat. 15 tahun ditambah, diberi kesempatan, malah jadi tawar hati sama Tuhan. Sudah tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Angkuh sekali, sombong sekali. Bahkan dia jadi pengaruh yang negatif untuk Yehuda dan Israel. Sampai mereka tidak dapat berkat Tuhan. Sebaliknya, murka Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan keadaan rohani kita justru di hari Tuhan menjelang datang. Tidak cukup di sana, Hizkia tidak memperanakan keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Saudara-saudara, dari perkawinan Hizkia dengan Hefsibah, diharapkan ada keturunan ilahi. Anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang hidupnya memuliakan Tuhan. Itu harapan dari perkawinan Kristen. Saudara-saudara, tetapi justru Hizkia tidak memperanakan keturunan ilahi. Jadi saya bisa membayangkan, saudara-saudara, waktu Tuhan vonis mati kepada Hizkia, Hizkia, kamu akan mati. Dia umurnya 39 tahun, Bapak Ibu Saudara, 39 tahun. Dan maaf bicara, kemungkinan besar, saya belum dapat catatannya, tapi saya berkata, bisa jadi dia belum menikah waktu itu. Itulah sebabnya barangkali bahasa sekarang dia bilang, ojo dulu Tuhan, saya belum menikah. Saya belum punya anak, saya mau kawin dulu. Kira-kira begitu. Kenapa saya berkata itu? Saudara-saudara, sebab menurut 2 Raja-Raja 21 ayat 1 dan 2, Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang-orang Israel. Sudah bisa lihat? Waktu anaknya menggantikan papahnya jadi raja, umurnya 12 tahun. Tarik mundur. Berarti anak ini lahir pada saat Hizkia umur 42. Bisa jadi setelah dia diperpanjang umurnya, disembuhkan, langsung dia cari cewek untuk dinikahi. Wis pokoknya mumpung hidup, mumpung masih ada kesempatan, ayo kawin, kira-kira begitu. Tapi sayang, saudara-saudara, 3 tahun kemudian dari pernikahan itu, lahir Manasya yang melakukan apa yang jahat. 15 tahun lamanya diberi kesempatan. Harusnya dia muliakan Tuhan. Harusnya dia lebih lagi dengan Tuhan dibanding periode pertama umur hidupnya. Harusnya itu. Tapi saudara bisa baca, justru dia menikah dan istrinya melahirkan seorang anak yang tidak takut sama Tuhan. 55 tahun harusnya dia memerintah bahwa Israel untuk menyembah Allah yang benar, untuk lebih sungguh, tetapi tidak dilakukan. Ini menyedihkan sekali. Ini menyedihkan sekali. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tolong kita untuk menghargai waktu yang Tuhan beri kepada kita. Lalu kita melihat berikutnya. Yang terakhir adalah bukan cuma hidupnya tidak memuliakan Tuhan, dia tawar hati sama Tuhan, walaupun justru ada di 15 tahun yang pasti dia akan mati, tapi nggak pakai kesempatan itu sebaiknya. Hizkia justru kehilangan kasih yang mula-mula.
Mengapa saya berkata demikian? Sebab Wahyu 2 ayat 4 dan 5 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kegidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Dari mana kita tahu kehilangan kasih mula-mula dari hidup Hizkia? Sebab dia tidak melakukan lagi apa yang pernah dia lakukan dulu di periode pertama masa hidup. 0 atau umur 25 tahun sampai 39 tahun. Dulu luar biasa. Tapi setelah diberi umur panjang 39 tahun sampai 54 tahun, justru hidupnya menyakiti hati Tuhan. Tidak berterima kasih sama Tuhan. Tidak lagi dicatat tentang dia kembali beribadah. Di rumah tuannya sudah ia tahirkan dulu. Tidak lagi ada korban-korban persembahan. Saudara-saudara yang diambil dari binatang-binatang ternak. Hizkia lupa. Dan banyak orang Kristen lupa kepada juru selamat. Yang bukan cuma selamatkan kita dari kematian tubuh. Tapi dari kematian yang kekal. Salah kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kurang mengasihi dia. Jahat saya, kita semua. Kalau kita tidak menjaga cinta kita. Jangan seperti Hizkia. Bapak, Ibu, Saudara, yang Tuhan kasih. Itulah sebabnya saya berkata bahwa Hizkia gambaran Kristen akhir zaman. Tidak semua sih. Yang tidak takut tidak masuk surga. Asal hidup diberkati. Oh saudara-saudara, Tuhan menolong kita. Kasih tidak berkesudahan. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus dan pekerjaannya sekalipun. Jika bukan karena kasih, pasti akan berhenti. Bahkan lama sebelum hari kematian tiba. Jadi jelas, kalau Hizkia yang dia lakukan dulu, saudara-saudara, melakukan untuk semua karena cinta Tuhan. Saya percaya nggak mungkin dia mandek. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia berpikir, kok enak ya orang Lewi diperhati wis mandek. Tapi itulah yang terjadi. Dia berhentikan semua apa yang dia buat untuk Tuhan. Karena memang dasarnya bukan cinta. Padahal cinta tidak berkesudahan. Itulah sebabnya saya masih dan harus bersyukur untuk sidang ini. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak mungkin berhenti mengasihi, tidak mungkin berhenti beribadah, tidak mungkin berhenti melakukan apa saja yang Tuhan berkenan. Dan kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan, saya mengerti, cuma cinta Tuhan yang mendorong kita. Amin. Akhirnya Hizkia kehilangan kasih mula-mula. 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Manasya berumur 12 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Artinya kesenanganku di dalam dia perempuan ini. Jadi bukan lagi di dalam Tuhan. Rupanya perempuan Hefsibah ini telah menjadi segala-galanya lebih dari Tuhannya. Bukan lagi Tuhan yang menjadi kesenangannya. Dan sayang ya, justru di 15 tahun terakhir, 15 tahun yang pasti bahwa dia pasti akan mati. Sebab Tuhan sudah ngomong 15 tahun lagi. Dia tidak manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 2 Timotius 4, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil.
pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus ngerti harinya mau akhir. Tidak seperti Hizkia, malah tawar sama Tuhan. Kehilangan kasih mula-mula. Saudara-saudara, tidak lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Paulus justru ngerti, aku meh mati. Tancap gas. Saudara-saudara, pokoknya selagi aku bisa buat untuk Tuhan, buat untuk Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Tidak harus 15 tahun lagi loh ya. Kita bicara apa adanya. Umur yang Tuhan beri tidak harus 15 tahun. Puji Tuhan, adanya 20, 30, 40 tahun, 50 tahun lagi. Oh haleluya. Tapi lihatlah. Lukas 13 ayat 89. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. Oh puji Tuhan. Kalau masih ada 40-50 tahun. Puji Tuhan 20 tahun. Tapi tidak harus 15 tahun lagi. Seperti pohon ara di kebun anggur. 1 tahun lagi. Inilah judul khotbah pagi. 1 tahun. Bagaimana kalau itu yang Tuhan beri kepada kita? Tidak harus 15 tahun. Kalau 1 tahun lagi. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Tapi kita ada di tengah-tengah keadaan-keadaan di mana sebenarnya kita harus menyadari bahwa kematian sedang mengintip. Kalau 1 tahun lagi. Tundukkan kepala. Saya mengajak sidang ini untuk lebih sungguh dengan Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Satu tahun lagi bicara tentang kesempatan. Walau memang bisa 50-40 tahun ke depan. 20, 15, 10 tahun ke depan. Tapi Yesus berkata kepada pengusaha itu, beri waktu 1 tahun. Mari kita berdiri. Ayo kita mau lebih sungguh sama Tuhan. Mari kita mau berbuat apa yang Tuhan suka dan menyenangkan. Ibadah seperti pagi ini.
bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberi waktu, kesempatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan dan waktu yang Kau sudah berikan bagi kami. Sidang jemaat Tuhan, Ya. terlebih pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu. Kasih Tuhan. Waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau pakai untuk Engkau. Amin Tuhan. Untuk memudahkan Engkau, untuk melayani Engkau yang Kau sudah percayakan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Terima kuatkan kasih, kami. Tuhan. Mampukan kami waktu yang Kau sudah berikan bagi Ya kami. Tuhan. Supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Amin Tuhan. Supaya kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Terima pada kasih, pagi Tuhan. hari ini. Kiranya Engkau menolong kami sidang jemaat Tuhan. Baik kami yang sudah berusia lanjut, baik kami yang masih muda ya Tuhan. Ya. Oh, pakai hidup kami untuk Engkau. Amin. Untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kami ingin hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Amin. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian hidup ya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa, untuk keluarga kami Ya. yang belum percaya. Supaya keluarga kami semua diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Ya. Untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Amin. Kami boleh pakai untuk Engkau melayani Engkau menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Engkau akan meteraikan dalam setiap hati kami. Amin Tuhan. Supaya kami diberkati rohani kami. Amin. Jiwa kami diselamatkan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kiranya Engkau juga yang memberkati tiap-tiap pribadi. Berkat-berkat rohani jiwa, berkat tubuh, jasmani. Tuhan memelihara semuanya. Kiranya semua kami dalam perlindungan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu aman dari segala mara bahaya, sakit penyakit virus apa. Karena Engkau lebih besar dari segala. Kami mau pakai hidup ini untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan semuanya sudah melayani. Tuhan terus memberkati dan memakai untuk kemuliaan Tuhan. Bila mana sebentar kami pulang Tuhan besertalah. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua
pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati dan berkata, amin.